Halo sahabat Boruto, kembali lagi di channel ini. Boruto episode 183 akan tayang minggu depan. Sambil menunggu, mari kita simak sebuah kisah dari seorang Kawaki. Kawaki adalah bocah biasa yang hidup di desa kecil yang lumayan jauh dari Konohagakure. Ia tinggal dan diasuh oleh ayahnya sendiri yang seorang pemabuk berat. Untuk siapa ibu dan sekaligus namanya tidak dijelaskan, mungkin nanti disinggung di animenya. Selama diasuh oleh sang ayah, kehidupan Kawaki sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari ia selalu saja mendapatkan siksaan yang terus menghampiri dirinya yang dilakukan oleh sang ayah. Semoga nanti saat diadaptasi anime, kita diperlihatkan lebih jelas dan detail kisah masa lalu Kawaki sebelum jatuh atau dibeli oleh Jigen, guna dijadikan Utsuwa atau wadah. Kemudian berikut ini tentang alat sains ninja milik Kawaki. Alat mekanik ninja terpadu atau dikenal juga sebagai Shinobiware adalah alat ilmiah ninja tipe bionik yang dikembangkan sebagai senjata dan implan bagi warga sipil. Ini menyatukan teknik boneka tradisional dan sifat unik sel Hashirama yang memanfaatkan jalur cakra buatan untuk berinteraksi dengan tubuh penerima. Shinobiware awalnya diciptakan oleh Katasuke lalu dikembangkan menjadi jauh lebih canggih oleh Amado. Buktinya adalah Kawaki, di mana Amado telah menanamkan alat ilmiah ninja mikrokopis yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh tubuh Kawaki untuk menghasilkan perubahan pada jaringan tubuhnya hingga ke tingkat sel. Dengan ini, Kawaki mendapatkan kemampuan unik yang mirip seperti Kekkei Genkai. Contoh kecilnya adalah Kawaki dapat membelah jaringan tubuhnya dengan amat cepat dan membuatnya membesar seketika. Kawaki juga dapat membuat jaringan tubuhnya mengeras atau melunak dengan cepat, mirip seperti kemampuan Seninka milik Jugo. Kawaki dapat menghasilkan senjata dari tubuhnya sendiri, baik itu bilah tajam atau sulur kokoh dengan beragam ukuran. Apapun yang ditumbuhkan oleh Kawaki dapat dilepaskan atau diluncurkan seperti proyektil dari tubuhnya. Shinobiware milik Kawaki juga memberinya kemampuan regenerasi dengan kecepatan tinggi. Jika dilihat lagi, kemampuan Shinobiware yang tertanam di tubuh Kawaki ini menyerupai gabungan antara Mokuton dan kemampuan merubah bentuk tubuh khas Senika milik Jugo. Delta juga mempunyai Shinobiware yang sama seperti Kawaki, namun hanya ada di bagian kakinya saja. Bagi para penikmat anime, kalian akan menyaksikan kemampuan ini sebentar lagi. Di manga, Kawaki akan kembali menggunakan untuk bertarung melawan Boruto. Bedanya kali ini Boruto tengah dikendalikan oleh Momoshiki. Sekian kisah Kawaki ini. Kemudian, Boruto Naruto Next Generation episode 183 yang berjudul Tangan, Boruto dan anggota tim 7 lainnya bersama Katasuke akhirnya tiba di Institut Penelitian Teknologi Mutakhir. Boruto dan rekan-rekannya kemudian bertemu dengan teman lama yang mereka rindukan. Meskipun mereka menyelesaikan misi tanpa masalah, misi mereka terus berlanjut. Telah diatur agar Boruto dan rekan setimnya bekerja sama dengan yang lain untuk menguji beberapa alat ninja ilmiah lainnya yang saat ini sedang dalam pengembangan. Meskipun awalnya Boruto mengoceh, perasaannya sedikit demi sedikit berubah saat dia terus melakukan uji coba. Ketika mereka sedang melakukan uji coba, tim 7 ditugaskan oleh Hokage untuk melakukan misi baru darurat. Tapi sebelumnya diperlihatkan tim 7 sedang berlatih bertarung. Untuk episode Boruto 183, kita hanya akan ditunjukkan satu karakter baru yang merupakan asisten Katasuke. Kita bisa melihat lagi Sumire setelah sekian lama. Kita akan melihat Boruto, Sarada, dan Mitsuki akan menguji berbagai penemuan alat sains ninja yang ada di sana, yang pastinya akan sangat epik untuk dilihat bagaimana majunya teknologi tersebut. Di antaranya ada bom cahaya dan bom senyap, lalu ada pedang cakra, DNA Gauntlet untuk menyerap cakra layaknya Rinnegan Momoshiki. Selanjutnya, Boruto episode 184 akan berjudul Boneka. Komunikasi Konohamaru dan Mugino dengan pusat terputus saat melakukan misi. Konoha menyuruh tim 7 Katasuke dan anjing Camaru untuk mencari keberadaan mereka dan bergerak menuju lokasi di mana transmisi terakhir mereka.
Di sana Boruto dan semuanya diserang oleh beberapa boneka misterius. Katasuke ikut bertarung melawan mereka dengan senjata ilmiah ninja miliknya. Setelah selesai, Chamaru berhasil menemukan keberadaan Konohamaru dan Mugino. Ketika Chamaru memimpin Boruto dan semuanya, tiba-tiba Ao muncul di depan mereka. Selanjutnya, untuk Boruto episode 185 akan berjudul Alat. Episode ini akan memuat pertarungan antara tim 7 melawan Ao. Sementara itu, Mugino akan mewujudkan ramalan nenek penjaga toko kura-kura. Kemudian berikut ini adalah lagu Via Valen yang berjudul Sayang. Salah. Maksud saya lagu Mirae Kiroro. Hora Ashimoto wo mite goran korega anata no Ayumu Michi Hora Mae wo mite goran Arega Anata no Mirai. Lalu berikut ini prediksi manga Boruto chapter 54. Sebelumnya di chapter 53 diakhiri oleh Matarinen dan Sasuke yang ditusuk oleh Momoshiki yang merasuki tubuh Boruto. Pada prediksi chapter 54, Boruto yang dirasuki Momoshiki menyerang Naruto. Lalu Naruto menahan tubuh Boruto dengan tangan Cakra Kurama. Kemudian Sasuke dengan cepat menempelkan kertas mantra kesadaran pada tubuh Boruto sehingga Boruto tersadarkan namun langsung pingsan. Kemudian mereka pulang dan Sasuke langsung dibawa oleh Naruto ke rumah sakit untuk perawatan. Sakura dan Sarada menangis khawatir pada Sasuke. Begitupun dengan Boruto. Boruto kesal terhadap dirinya karena telah melukai Sasuke. Boruto jadi teringat kembali perkataan dari Momoshiki dulu. Boruto merasa frustasi, ketakutan dirinya akan membahayakan orang-orang di sekitarnya dan berniat untuk pergi jauh dari Konoha. Kemudian malam harinya, Boruto pun pergi tanpa pamit secara langsung kepada siapapun dan hanya meninggalkan selembar surat di meja makan. Surat tersebut berisi, "Ayah, Ibu, dan Himawari, jaga diri kalian baik-baik ya. Aku pun akan menjaga diri dengan baik." Sekian spoiler dan prediksi episode dan chapter ini. Jika kalian suka silakan subscribe, like, dan komentar. Jika kalian tidak suka harap jangan membuli. Namun saya membutuhkan jika ada saran dan kritikan yang membangun. Mohon maaf atas keterbatasan saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Namun saya akan terus belajar. Terima kasih, tanpa kalian saya bukan apa-apa. Meskipun memang sekarang pun saya belum apa-apa. Tapi meskipun saya bukan apa-apa, namun saya ingin menjadi apa-apa. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga, bagi orang-orang yang tercinta. Sebab kita hidup di dunia hanyalah sementara. Sayang jika waktu dibuang percuma. Gunakanlah ibadah, mencari nafkah, bersedekah, dan bagi yang masih di bawah umur, bersekolah ya. Dan semoga bisa ke Mekah. Oke, berikut ini ada sebuah pepatah. Janganlah sibuk mencari jodoh, tapi sibuklah mencari ilmu dan penghasilan. Maka jodoh yang berkualitas akan datang dengan sendirinya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan pantang menyerah saat berusaha sampai keinginanmu tercapai. Karena sukses itu butuh proses, tidak ada yang instan. Kamu akan melalui lika-liku sebelum mencapainya. Jika ada di antara kalian yang membantah dan bilang ada kok yang bisa sukses instan karena dibantu modal uang banyak atau harta dari orang tuanya yang kaya ataupun punya warisan banyak, hello, mereka itu bukan sukses, mereka itu lemah. Pada saatnya nanti orang tua mereka sudah tidak ada, mereka bakal ngerasain sesuatu akibat selalu bergantung kepada orang tuanya. Karena kurangnya pengalaman dalam berusaha sendiri berbahaya juga terhadap masa depan. Jadi kesimpulannya, sukses itu bisa diraih oleh keturunan orang miskin maupun keturunan orang kaya dengan cara berusaha sendiri tanpa bantuan modal uang banyak atau harta dari orang tua. Mulailah berusaha dengan fasilitas seadanya.
Jika tabungan sudah cukup, belikan fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk mendukung karirmu. Apapun jika dari hasil keringat sendiri itu nikmat loh. Apalagi sampai bisa ngasih rejeki ke orang tua dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian, semoga perkataan dari saya ini berguna bagi kalian. Lalu, berikut ini ada sebuah persembahan lagu dari saya untuk kalian yang sedang jatuh cinta ataupun sedang kasmaran. Love in you is easy cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la, la 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 la. La 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 du du dum du du Lalu berikut ini adalah lagu-lagu motivasi dan penyemangat. Semangatlah para pemuda, setiap kalian berusaha. Jangan sampai malas-malasan, seperti kaum rebahan. Tirulah semangat Naruto, tiru strategi Shikamaru, tiru ketangkasan Kakashi, jangan tiru Victornya Jiraiya. Sebagai pemuda harus gagah perkasa untuk mencapai cita-cita. Sebagai manusia harus mau belajar agar tidak kurang ajar. Sebagai pemuda harus mau berjuang demi menggapai keinginan. Sebagai manusia harus selalu merendah, jangan sampai sombong. Kita adalah makhluk paling sempurna, ciptaan yang maha kuasa. Maka harus pandai-pandai bersyukur agar tidak takabur. Yo, ayo, ayolah pemuda, bangkitlah dari rebahan. Yo, ayo, ayolah pemuda, kerjalah, bantu orang tua. Yo, ayo para putra, tanamlah jiwa kesatria. Yo, ayo para putri, tanamlah jiwa ibu pertiwi. Belajar yang rajin, Bor. Giat cari ilmu, Bor. Yang sungguh-sungguh dengan niat yang tulus di hati. Kerjalah yang giat, Bor. Bantu orang tua, Bor. Jangan diem-diem baik. Rebahannya nanti aja. See you next time.